Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang saya sayangi kedua orang tua, tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi. A. Biografi secara bahasa. Biografi berasal dari kata bio, hidup, dan grafi artinya penulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Denzin dan Lincoln tahun 2009, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang melandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Menulis kehidupan mengandung konotasi yang jauh dari sekadar sedikit melampaui makna biografis itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan mengilustrasikannya melalui tulisan sehingga orang lain bisa menilai dan mengambil positif dari isi penyampaian tersebut. Denzin dan Lincoln tahun 2009. Selanjutnya B. Fenomenologi, artinya salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Sebagai metode untuk mengungkapkan esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta penerapannya syarat upaya-upaya filosofis dan psikologis. Fenomenologi sebagai sebuah metode riset sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dan etnografis. Bedanya, fenomenologi berupaya mengungkapkan esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Fenomena yang dialami oleh sekelompok individu tentunya begitu beragam. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi, sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Selanjutnya C. Grounded Theory. Penelitian grounded theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Grounded theory dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika individu
atau subjek penelitian berinteraksi langsung, mengambil bagian dari melebur, berproses menjadi sau terhadap suatu fenomena. Herdiansyah tahun 2010. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiologi, Barney Glaser dan Anselm Strauss. Untuk maksud ini, keduanya telah menulis empat buah buku, yaitu The Discovery of Grounded Theory tahun 1967, Theoretical Sensitivity 1978, Qualitative Analysis for Social Scientists 1987, dan Basic of Qualitative Research, Grounded Theory, Procedure and Techniques 1990. Menurut kedua ilmuwan ini, pendekatan grounded theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria dimaksud adalah A. Adanya signifikansi, B. Kesesuaian antara teori dan observasi, C. Dapat digeneralisasikan, dan D. Dapat diteliti ulang, dan terakhir adanya ketepatan dan ketelitian dan bisa dibuktikan. Selanjutnya D. Etnografi merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Herdiansyah 2010. Etnografis adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografis melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam sekelompok. Yang terakhir, studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Herdiansyah tahun 2010. Sementara Lincoln dan Guba tahun 1985 menyebutkan bahwa studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, penelitian menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan program event, proses institusi atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.